Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia oleh Sultan Syahrir sekitar pukul 13.30. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Kaisar Hirohito memerintahkan penghentian permusuhan terhadap sekutu. Setelah sebelumnya, yaitu pada tanggal 14 Agustus 1945, sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Hei, tolong berikan keputusan ini. Saya tidak akan mengambil keputusan ini sebelum Jepang menyerahkan sekutu. Baiklah, kalau begitu Jepang menyerah. Telah terdengar berita tentang pengoboman dua kota besar di Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki, pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, dan telah diresmikan bahwa Jepang telah kalah dalam Perang Asia Pasifik. Apakah kalian sudah dengar berita tentang kesalahan Jepang? Belum, Bu. Benarkah itu apa yang terjadi dengan Jepang? Dari yang aku dengar, sekutu telah menjatuhkan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Oleh sebab itulah Jepang telah melakukan gencatan senjata. Benar itu. Jepang sudah tidak ada kewenangan di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Berarti kita harus memperoleh kemerdekaan. Setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Hairul Saleh segera merencanakan pertemuan dengan anggota golongan muda lainnya untuk membicarakan masalah proklamasi kemerdekaan. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 17, Jakarta pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Teman-teman sekalian, apakah kalian sudah mendengar kekalahan Jepang? Itu kawan, mana ngobrol kita itu? Barusan saya terakhir dan berkumpul yang mendengar tentang kesalahan Jepang tentang senjata itu. Berarti negeri kita sekarang dalam kondisi paling pokok. Benar demikian, saya mengumpulkan kalian semua untuk membahas masalah ini. Kita harus memanfaatkan masalah ini untuk membuat kemerdekaan. Tepat sekali. Kalau begitu, kita harus membantu tugas Khairul dan Udara. Kalian harus datang ke rumahnya untuk memberikan diri. Saya dan Bung Darwis akan memerintahkan seluruh anggota untuk merebut dari Jepang, merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Terjadi perdebatan serius antara golongan pemuda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya ada Bu. Oh, ada sebentar saya mendengar. Pak, ada lagi. Siapa Bu? Tidak tahu, Pak.
Ada apa kalian kemari? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang, Bu. Tidak bisa seperti itu. Jepang sudah memutuskan akan Mengapa harus menunda Jepang? Kita bisa, Bu. Kita bisa pamit untuk memperoleh kemerdekaan ini. Jepang sudah kalah oleh perang sutinya. dengan kekuatan segelintir ini, kita tidak akan bisa mengalahkan armada Jepang. Apa yang kalian lakukan jika ada pertumpahan darah lagi? Jika di hari ini, maka akan terjadi pertumpahan darah besarnya besok, Bu. Ini batang leherku. Seret aku ke pojok itu sekarang dan potong leherku malam ini juga. Kamu tidak perlu menunggu esok hari. Sudah. Baiklah, berikan kami waktu untuk berunding sebentar. Baik, saya pamit dulu. Silakan. Kemudian para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno langsung membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda mendorong kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh berkabar, Bung. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Lalu bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, mereka masih muda, mereka masih menunggu. Lalu bagaimana jika semuanya tidak apa-apa? Kita harus mempersiapkannya dengan matang. Baiklah, Bung. Jadi kita semua sudah sepakat. Berunding. Setelah selesai berunding, para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami minta tadi, kami tidak. Setelah usaha mendesak golongan tua gagal, para pemuda lalu melaksanakan pertemuan di Jalan Cikini nomor 71. Mereka berdiskusi lalu sepakat untuk menculik Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok guna membahas. Hari tepatnya 16 Agustus 1945 pukul 4.00, rombongan pemuda pergi menculik Bung Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanpa sepengetahuan golongan tua. Rombongan pemuda juga menculik Soekarno di kediamannya. Soekarno bersedia ikut dengan rombongan pemuda ke Rengas Dengklok jika anak dan istrinya diajak pula.